Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Trisuginda, BP 181054-2005. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai buying and selling, yang mana ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Teori Ekonomi Mikro 2. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu permintaan bersih dan kotor. Kita asumsikan dua barang, yaitu W1 dan W2 yang merupakan endowment. Pengertian untuk permintaan bersih adalah perbedaan antara apa yang konsumen akhirnya hasilkan dari dana awal barang. Dan untuk permintaan kotor, yaitu untuk suatu barang adalah jumlah baik bahwa konsumen akhirnya mengkonsumsi berapa banyak dari masing-masing barang yang dia bawa pulang dari pasar. Jika kita tulis X1 dan X2 menjadi tuntutan untuk permintaan kotor, maka untuk tuntutan bersihnya bisa kita tulis X1 kurang W1, X2 kurang W2. Catatan, permintaan kotor itu positif, sedangkan untuk permintaan bersih itu bisa positif ataupun negatif. Nah, jika permintaan bersih untuk barang satu itu negatif, itu berarti konsumen ingin mengurangi konsumsi dari barang satu yang ia miliki dan ingin memasok barang bagus ke pasar. Tapi sebenarnya permintaan bersih itu adalah apa yang sebenarnya dipamerkan di pasar atau yang sering kita lihat di pasar. Yang sering dimaksudkan adalah permintaan atau penawaran. Yang kedua yaitu batasan anggaran. Apa yang membatasi konsumen dalam akhir konsumsinya? Yaitu nilai bundel barang yang dia bawa pulang harus sama dengan nilai bundel barang yang dia bawa. Maka bentuk dari aljabarnya yaitu P1X1 yaitu harga untuk barang 1 tambah P2X2 harga barang kali barang 2 sama dengan P1W1 tambah P2W2. Nah, di sini kita ekspresikan garis anggaran ini dalam hal permintaan bersih. Maka bentuknya akan menjadi P1 kali X1 kurang W1 ditambah P2 kali X2 dikurang W2 sama dengan 0. Di sini jika nilai dari X1 dikurang W1 itu adalah positif, bisa dikatakan bahwa konsumen adalah pembeli dari barang baik satu. Sedangkan jika dia negatif, maka ia adalah penjual bersih atau pemasok bersih. Dan dari persamaan ini mengatakan bahwa nilai apa yang adanya konsumen akan membeli harus sama dengan nilai dari apa yang dia jual, yang tampaknya cukup masuk akal. Sekarang kita butuh dua persamaan, yaitu P1X1 ditambah P2X2 sama dengan M. Jadi M sama dengan P1W1 ditambah P2W2. Nah, setelah harga ditetapkan, nilai endowment, dan karenanya pendapatan uang konsumen itu sudah pasti atau tetap. Seperti apa bentuk dari kurva dari garis anggaran ini? Ketika P konstan, jadi kemiringan yang harus kita berikan yaitu min P1 per P2. Yang mana di sini lokasi garis itu sudah dapat ditentukan. Dari garis anggaran, ia akan melewati endowment dan memiliki kemiringan min P1 per P2 atau slope-nya. Dengan adanya batasan anggaran ini, konsumen dapat memilih bundel seperti apa yang mereka inginkan sebelumnya.
lokasi garis tadi dapat ditentukan. Nah, dalam menentukan lokasi garis itu, kita lihat dari pengamatan, yang mana bundel endowment selalu pada garis anggaran, yaitu di X1 dan X2. Yang memenuhi garis anggaran itu adalah X1 yang sama dengan W1 dan X2 sama dengan W2. Endowment selalu terjangkau karena jumlah yang harus kita belanjakan itu justru adalah nilai dari endowment. Maka bisa kita simpulkan bahwa garis anggaran memiliki kemiringan min P1 per P2 dan melewati titik endowment. Nah, dalam kurva ini bisa kita lihat bahwasanya X1 bintang dan X2 bintang itu adalah konsumsi yang optimal. Dan dalam kasus ini, X1 bintang besar dari W1 dan X2 bintang itu kecil dari W2. Jadi, konsumen adalah pembeli dari barang satu dan ia adalah penjual dari barang dua. Yang ketiga yaitu mengubah endowment. Sebelumnya, konsumsi itu berubah dan harga itu tetap. Nah, sekarang kita misalkan anggapan bahwa endowment itu berubah dari W1 W2 menjadi W1 aksen W2 aksen. Maka aljabarnya P1 W1 ditambah P2 W2 itu besar dari P1 W1 aksen ditambah P2 W2 aksen. Nah, ketidaksetaraan ini berarti bahwa endowment baru itu yang W1 aksen W2 aksen itu bernilai kurang dari endowment lama dan pendapatan juga berkurang. Kita lihat dari grafis 9.2a, yang mana garis anggarannya bergeser ke kiri atau mendekati ke garis pangkal. Yang karena ini persis sama dengan pengurangan pendapatan uang, maka dapat menyimpulkan dua hal yang sama. Yang pertama yaitu konsumen jelas lebih buruk dengan endowment baru yang itu W1 aksen W2 aksen. Karena ia dapat tadi mengurangi pendapatan uang ya, dan kurvanya pun bergeser ke bawah. Dan yang kedua, permintaannya untuk setiap barang akan berubah menurut apakah barang itu adalah barang normal atau barang inferior. Nah, yang kurva dari 9.2 yang B itu menyimpulkan bahwasanya pilihan optimal konsumen dengan set anggarannya baru harus lebih disukai daripada pilihan optimal yang diberi endowment lama. Maksudnya di sini set anggaran yang W1 aksen dan W aksen itu harus lebih disukai daripada W1 dan W2. Dan di kurvanya menunjukkan ia bergeser ke kanan atas, yang mana dari W1 W2 berpindah ke W1 aksen W2 aksen. Di sini ia menjelaskan misalnya saja karena bundel konsumsi itu biaya tinggi, itu bukan berarti bahwa ia akan selalu disukai. Bukan berarti ia akan selalu disukai dari bundel lainnya. Dan juga jika seorang konsumen itu dapat menjual sebuah bundel barang di pasar bebas dengan harga yang konstan, maka ia selalu akan lebih suka bundel bernilai tinggi daripada bundel yang bernilai rendah. Yang keempat yaitu perubahan harga, di mana sebelumnya kita selalu mengasumsikan
jika P itu konstan atau tetap. Namun, di sini logikanya jika penjualan berubah, maka penghasilan berubah. Dan dalam kasus ini, harga pun berubah secara otomatis yang menyiratkan bahwa perubahan juga terjadi dalam pendapatan. Berikut, kita akan melihat bentuk kurva dari perubahan harga ini. Dalam kasus yang digambarkan, di mana konsumen itu berada pada posisi yang lebih rendah dari kurva indiferen setelah perubahan harga dari sebelumnya. Tetapi, apakah ini benar secara umum? Jawabannya datang dari menerapkan prinsip pilihan yang diungkapkan. Jika konsumen tetap menjadi pemasok, maka bundel konsumsi barunya itu seharusnya berada pada bagian yang berwarna dari garis anggaran baru. Tetapi ini bagian dari yang baru garis anggaran asli yang ditetapkan. Semua pilihan ini terbuka untuk konsumen sebelum harganya berubah. Oleh karena itu, dengan preferensi yang diungkapkan, semua pilihan ini lebih buruk daripada bundel konsumsi asli atau original consumption bundle. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jika harga barang yang dijual konsumen pergi turun dan konsumen memutuskan untuk tetap menjadi penjual, kemudian kesejahteraan dari konsumen itu haruslah menurun. Nah, bagaimana jika harga barang yang dijual konsumen menurun? Dalam kasus lain, bagaimana jika harga yang dijual konsumen itu menurun dan konsumen memutuskan untuk berdalih misalnya menjadi pembeli dari barang bagus itu? Dan pada kasus ini, konsumen mungkin lebih baik ataupun mungkin akan lebih buruk. Dan dalam hal ini, jika konsumen sebagai pembeli barang, harganya naik dan konsumen secara optimal memutuskan untuk tetap menjadi pembeli, maka ia pasti akan lebih buruk. Namun, jika harganya peningkatannya menuntutnya untuk menjadi penjual, itu mungkin ia akan lebih baik. Selanjutnya, kita akan melihat kurva berikut ini. Mengurangi harga barang satu. Jika seseorang adalah pembeli dan harga dari apa yang dia beli itu berkurang, dia akan tetap menjadi pembeli seperti biasa atau tidak, itu tidak bisa dipastikan. Namun, di sini suatu yang pasti, di mana konsumen itu akan terus menjadi pembeli bersih barang bagus satu. Dia akan beralih menjadi penjual. Bagaimana itu bisa diketahui? Kita perhatikan apa jadinya jika konsumen beralih, kemudian dia akan memakan bagian berwarna dari garis anggaran baru itu. Di dalam gambar 9.4 ini, tetap bundel konsumsi itu layak untuknya ketika dia menghadapi garis anggaran asli, original budget, dan dia menolak, maka mereka mendukung X1 bintang dan X2 bintang. Jadi X1 bintang dan X2 bintang itu harus lebih baik dari semua itu. Jadi apapun yang dia konsumsi di bawah garis anggaran baru itu atau new budget itu pasti lebih baik dari X1 bintang dan X2 bintang, dan karenanya lebih baik daripada titik manapun pada bagian berwarna dari garis anggaran baru. Ini menyiratkan bahwa dia harus mengkonsumsi X1 berada di sebelah kanan titik endowmentnya, yaitu ia harus tetap menjadi jaringan tuntutan baik satu. Di sini yang bisa kita ketahui juga
bahwa penjual bersih itu ketika harga jualnya naik, maka ia akan lebih memilih menjual. Dan untuk pembeli bersih, mungkin ia tidak akan membeli dan tetap menjual barang saat harga itu naik. Kurva penawaran akan selalu berubah melalui endowment, karena pada beberapa harga endowment akan bundel yang diminta, yaitu pada beberapa harga konsumen akan secara optimal memilih untuk tidak berdagang. Seperti yang kita lihat, konsumen dapat memutuskan untuk menjadi pembeli barang bagus beberapa harga dan penjual satu bagus untuk harga lainnya. Demikian, kurva penawaran umumnya akan melewati ke kiri dan ke kanan titik endowment. Di gambar atau figur 9.5b adalah kurva permintaan bruto yang mengukur jumlah total yang konsumen pilih untuk mengkonsumsi barang satu. Jadi dari kedua kurva ini bisa kita lihat bahwa kurva penawaran tadi ia berslop min P1 bintang per min P2 bintang, dan titik bertemu indifferent curves serta endowment dan overcurve yaitu di titik W1 dan W2. Kurva penawaran bersih adalah perbedaan antara seberapa banyak konsumen memiliki kebaikan satu dan seberapa besar keinginannya ketika perbedaan ini positif. Maka aljabar yang kita peroleh itu S1 dalam kurung P1 P2 sama dengan W1 itu 0 dikurang X1 dalam kurung P1 P2. Jika kurva permintaan kotor selalu ke bawah miring, maka kurva permintaan bersih akan miring ke bawah dan dukungan kurva penawaran akan miring ke atas. Jika terjadi peningkatan harga membuat permintaan bersih lebih negatif, maka pasokan bersih akan lebih positif. Baiklah teman-teman, sekian video singkat saya mengenai sedikit materi tentang buying and selling, dan semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. And thanks for watching.